Di sini lucunya itu laba di antara mereka itu tidak bisa direalisasikan selama barangnya itu masih ngendap atau belum terjual kepada pihak eksternal. Kenapa ini jadi masalah? Karena kalau misalnya labanya nggak kita eliminasi dari laporan konsolidasi, laba bersih sama aset grup kita itu bakal kelihatan overstatement. Setuju banget sama Aji, kalau misalnya nilai persediaan di gudang itu harus nunjukin nilai wajar. Jadi itu arahnya tuh ada dua tuh. Jadi yang pertama tuh ada hulu atau kita sebut upstream sales. Nah kalau hulu ini itu penjualan dari anak ke induk. Nah, kebalikannya dari Steve tadi, kalau misalnya ada perusahaan induk terjual ke perusahaan anak, itu kita sebutnya hilir atau downstream sales. Tapi tunggu dulu guys, jangan lupa nih soal pajaknya. Jadi si grup ini harus ngakui yang namanya pajak tanggungan. Halo Sobat Akuntansi, balik lagi nih di podcast akuntansi kesayangan kita. Hari ini studio ini rame banget nih, kita lagi siaran berlima. Ada gua Putu dan sama teman-teman gue ada Tifa, ada Aji, ada Steve, sama ada Titi. Halo guys. Nah, di episode kali ini kita bakal bedah materi yang sering bikin mahasiswa tuh overthinking, pusing, kepikiran, yaitu tentang transaksi laba antar perusahaan dalam persediaan. Nah, kita langsung aja nih. Ada yang tahu nggak sih ini intinya tuh bahas apa? Oke Put, jadi gini, transaksi laba antar perusahaan itu simpelnya itu adalah transaksi yang terjadi ketika perusahaan yang berada dalam satu grup itu saling melakukan jual beli. Dan di sini lucunya itu laba di antara mereka itu tidak bisa direalisasikan selama barangnya itu masih ngendap atau belum terjual kepada pihak eksternal seperti itu. Oke, nah nambahin dikit dari Tifa. Kenapa ini jadi masalah? Karena kalau misalnya labanya nggak kita eliminasi dari laporan konsolidasi, laba bersih sama aset grup kita itu bakal kelihatan overstatement. Kan bahaya tuh ya, seolah-olah udah untung besar nih, padahal sebenarnya duitnya masih muter-muter di dalam aja gitu. Setuju banget sama Aji, kalau misalnya nilai persediaan di gudang itu harus nunjukin nilai wajar. Nggak boleh kecampur sama inflasi laba antar perusahaan tadi. Make sense sih. Jadi ibaratnya kayak ada laba halusinasi gitu ya. Jadi labanya nggak. Terus ini arah transaksinya gimana sih? Ini kan ada perusahaan induk anak. Apakah itu selalu induk jualan ke anak atau gimana? Jadi itu arahnya tuh ada dua Put. Jadi yang pertama tuh ada hulu atau kita sebut upstream sales. Nah kalau hulu ini itu penjualan dari anak ke induk. Nah itu ini tuh pengaruh banget ke pencatatan. Jadi jangan sampai lupa. Nah, kebalikannya dari Steve tadi, kalau misalnya ada perusahaan induk terjual ke perusahaan anak gitu, persediaan gitu barang misalnya, itu kita sebutnya hilir atau downstream sales, di mana labanya perusahaan induk ini baru diakui kalau misalnya barang di perusahaan anak ini yang dijual itu laku ke pihak ketiga. Paham. Ya, ini ngomongin lagi nih soal eliminasi nih. Ada nggak sih cara praktisnya itu kalau di laporan keuangannya itu gimana tuh? Oke Pot, jadi kalau soal eliminasi itu udah ada standar internasionalnya sendiri, yaitu kita bisa mengacu ke IAS 27 atau IFRS nomor 10. Nah, di sini kita harus melakukan jurnal penyesuaian. Dan langkah awalnya itu gimana? Yaitu kita hitung dulu laba yang belum terrealisasinya, yaitu dari harga jual antara perusahaan tadi itu dikurangi dengan harga pokoknya atau yang sering kita sebut dengan COGS seperti itu. Setuju sama Tifa. Jadi habis dihitung, kita kurangi nilai persediaan dan laba di laporan konsolidasi sebesar laba yang nyangkut tadi. Jangan lupa juga buat eliminasi total penjualan semuanya itu biar jadi kita nggak double nyotet gitu. Tapi tunggu dulu guys, jangan lupa nih soal pajaknya. Soalnya kan kita sering banget nih kelewat nih, lupa soal pajaknya gitu. Nah, kalau pajaknya tuh gimana sih, Steve? Nah jadi tuh gini, pas misal PT Induk jualan ke PT Anak, mereka kan mungkin udah terlanjur bayar pajak ya atas laba transaksinya itu di negara asalnya. Tapi karena di laporan grup labanya kita eliminasi, jadi si grup ini harus ngakui yang namanya pajak tanggungan. Gitu. Bener, intinya tuh beban pajak itu harus dieliminasi supaya tidak tercatat double di laporan konsolidasi. Gitu ya, gila ya. Nyambung banget ya dari awal eliminasi, lalu kita bisa sampai ke pajak. Terus nanya lagi dong, ini kan kalau transaksi perusahaan ini kan mereka jualan nih dari induk ke anak, anak ke induk. Itu
mereka harganya gimana sih, bebas suka-suka mereka atau emang ada aturannya? Jelas ada aturannya Put. Jadi itu kita sebut namanya kebijakan transfer pricing. Jadi perusahaan itu wajib pakai prinsip kewajaran atau arm's length principle. Jadi harganya harus wajar kayak harga pasar. Nggak boleh diakalin buat ngindarin pajak. Nah, dan selain itu mau sedikit menambahkan bahwasannya kebijakan harga transfer ini penting banget teman-teman. Nah, kenapa dia penting banget? Karena dia tuh langsung menentuin seberapa besar laba yang harus kita eliminasi nanti. Makanya dokumentasi di perusahaan itu pun juga harus kuat banget gitu. Saya ada pertanyaan lagi nih, ini biasanya sobat aku tadi sering nanya nih. Ini soal jurnal eliminasinya nih. Itu kan tadi dihapus-hapus soal ngapus penjualan gitu itu. Ini gimana sih? Nah, kalau sistem persediaannya itu pakai perpetual, tapi sebenarnya kalau pakai periodik boleh aja sih. Tapi kan kita sering pakainya yang perpetual ya. Jadi itu jurnal kertas kerjanya itu gampang banget kok, tinggal debit akun penjualan dan kreditnya itu COGS gitu. Nambahin Steve dikit ya. Jadi itu kalau di Steve tadi kan eliminasinya kan penjualan sama labanya aja. Tapi jangan lupa untuk eliminasi utang piutangnya, karena itu sifatnya resiprokal atau bisa dibilang timbal balik gitu antar perusahaan. Mantap banget ya jurnalnya. Jadi ini ada yang belum penasaran lagi. Jadi tadi kan disinggung-singgung tuh soal laba yang katanya ditahan atau dieliminasi. Apakah itu bakal selamanya hangus kayak gitu? Oh. Enggak. Jadi nanti tuh laba itu sifatnya sebenarnya cuma ditangguhkan aja. Jadi nanti laba itu bakal direalisasikan dan diakui beneran di tahun berjalan asal barang persediaan awalnya itu udah berhasil kejual ke pihak eksternal di luar grup gitu. Nah, sebenarnya sistem ini tuh kita ada sebutannya tersendiri tuh di akuntansi. Nah, namanya itu adalah konsep counterbalancing. Nah, apa yang kita tunda pengakuannya itu di tahun lalu, itu bisa kita akui di tahun ini saat barangnya itu benar-benar sudah kita lakukan penjualan kepada pihak eksternal. Dan nantinya dari hal ini akan naikin nilai laba ditahannya dan menurunkan nilai HPP si perusahaannya. Jadi kayak dia nunggu timing yang pas gitu ya. Nah, lalu ada pertanyaan satu lagi nih. Jadi kan tadi transaksi antar perusahaan tuh antara induk sama anak. Nah, kadang kan ada tuh yang misalkan saham si induk itu dia nggak sepenuhnya 100% dia punya si anak tadi. Nah, itu gimana sih? Ngaruh nggak sih ke kepentingan pengendali gitu misalnya? Baru banget Bu. Jadi seperti yang sebelumnya aku sama Steve bahas ya. Kalau misalnya penjualan yang aku bahas itu kan hilir ya, penjualan induk dan ke anak. Jadi si kepentingan non pengendali ini aman aja. Dampak eliminasi laba persediaannya itu bakal ditanggung sama perusahaan induknya. Nah, tapi kalau misalnya hulu nih, di mana anak jualan ke induk, itu beda cerita. Kan yang nyatet laba tuh si anak kan, padahal sama anak itu belum tentu 100% punya si induk. Jadi dampak penyelesaian laba antar perusahaan ini harus dibagi proporsional ke entitas induk dan kepentingan non pengendali. Dan ini rumus hitungnya tuh bagian labanya juga harus diproporsional ya. Jadi kepentingan non pengendalinya itu bakal ikut dipotong sama eliminasinya juga. Wah, gila ya, obrolan kita berlima hari ini daging banget nih menurut kita. Nah, jangan lupa buat teman-teman sobat akuntansi tadi dicatat ya. Pertama kuncinya tadi ada laba halusinasi harus dieliminasi, lalu pajaknya ditangguhkan, sama yang juga tadi rumus hilir kepentingan pengendali aman, hulu kepentingan pengendali bakal ikutan gitu. Jadi mungkin hari ini itu aja. Makasih banyak buat teman-teman semua, makasih buat Tifa, makasih buat Aji, makasih buat Steve, makasih buat Titi untuk diskusinya hari ini. Makasih juga sobat akuntansi yang udah nonton podcast kita. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.